Oh, dua. Bang, mungkin bisa dijelasin agenda hari ini adalah saksi yang menghadirkan mantan istri dari terdakwa seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya saya akan jelaskan semua hari ini apa aja yang dilakukan. Jadi pemeriksaan terhadap saksi pelapor yaitu DP sendiri selaku mantan istri, ibu kandung dari J. Setelah itu ada pemeriksaan terhadap ahli kedokteran yang memeriksa anak di sini, visum. Namanya Dr. Kevin Christian. Lalu ada 3 saksi lainnya, pihak manajemen dari apartemen Sherwood, pihak engineering, dan pihak security. Untuk 3 pihak ini, pihak manajemen, pihak engineering, dan pihak security, tidak ada kendala sama sekali. Semua yang disampaikan sesuai dengan koridor ya. Namun yang menjadi masalah di sini adalah kesaksian dari DP selaku pelapor. Banyak sekali fakta-fakta yang dikesampingkan sama dia, malah dibuat kebohongan baru yang akan kami buktikan di dalam persidangan selanjutnya. Akan ada saksi lain dan akan ada pembelaan dari kita. Pembelaan dari kami ini akan meliputi juga bukti yang otentik yang benar-benar bisa dipakai untuk pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Tentunya dapat membuka semua fakta-fakta yang ada yang sebenarnya bagaimana terjadinya. Di sini masalahnya adalah kebohongan yang dibuat sama saudari DP. Selanjutnya apa? Dari kebohongan-kebohongan ini dibuat serangkai juga, berkomplotan juga dengan siapa? Penyidik di sini. Penyidik Polsek Kelapa Gading. Di sini sampai saat ini kami masih tidak bisa menerima apa yang dihadapi oleh JE, yaitu klien kami selaku mantan suami atau ayah kandung dari J, yang sampai harus dikriminalisasi seperti ini. Kami akan tetap tempuh langkah hukum yang sebagaimana mestinya disahkan oleh hukum, dan kami akan perjuangkan keadilan ini. Oke. Terlepas tadi rumah tangga antara saksi dan terdakwa, yang menarik adalah di sepanjang persidangan hakim menyarankan untuk berdamai. Dan hakim juga meminta kesiapan kuasa hukum sebagai perantara perdamaian antara istri dan suami itu seperti apa? Mungkin untuk ini kami tidak bisa bilang dulu sekarang ya, karena akan kami kembalikan juga kepada pihak JE itu sendiri. Nah, mungkin kalau dari kami pribadi, kami akan mempertimbangkan, kami menghargai saran dari hakim tentunya, akan tetapi kami kembalikan ke pihak JE sendiri dan pihak keluarga bagaimana enaknya nih dari ke depannya. Nah, dari tadi sempat disinggung mengenai keterangan ahli ya, yang menyatakan bahwa pihak anak kandung ini tidak ada yang namanya luka fisik, tidak adanya juga psikologis atau dan sebagainya, semua juga fine-fine aja pas diperiksa. Ini sudah cukup membuktikan bahwa dari segi ini tuh saudara JE ini emang sayang sama anaknya. Emang dia beritikat baik, tidak ada mens rea di sini dalam kasus tuduhan penculikan ini gitu. Tidak ada sama sekali. Dan tentunya kami akan tetap fight sampai ke ujung persidangan, dan kami akan memberikan fakta-fakta di agenda sidang berikut ya mengenai apa yang Desi katakan dan apa yang akan kami keluarkan, dan itu tidak akan bisa terbantahkan. Oh, tadi saya sempat kaget juga abang bilang tidak ada mens rea di sini. Maaf, sebenarnya kalau tidak ada mens rea di sini tidak mungkin jenis sampai di ruang persidangan. Betul. Tapi kalau abang bilang tidak ada mens rea di sini, kenapa sampai ada dugaan menculik gitu? Kalau misalnya beneran sayang ya, oke lah, bisa kita lihat abang ayah sayang sama anak. Iya. Izin juga kami menjelaskan perihal mens rea ini ya. Mens rea jika disebutkan dalam pidana itu adalah niatan buruk. Niatan klien kami JE ini itu ada tindak tanduknya sendiri. Dari mana? Dia ini bereaksi terhadap satu insiden. Insidennya apa? Selama putusan kasasi ini berlangsung terjadi sejak Oktober, klien kami tidak diberikan akses untuk bertemu, untuk berkomunikasi. Pengambilan anaknya sendiri pun dalam persidangan juga dijelaskan, diambil diam-diam di sekolah. Mereka bilang nih, si DP ini bilang tidak melibatkan pihak lain, tidak ada kekerasan atau apapun. Pada nyatanya ada kontak fisik dengan pihak pengamanan sekolah di sini. Sampai bahkan dapat info ada guru yang terjatuh akibat itu.
Mau dilihat mens rea buruknya di mana? Klien kami tidak memberikan dampak buruk apapun kepada anak ini. Anak ini ketika diperiksa, ahli bilang ekspresinya baik-baik saja. Memang tidak disebutkan, tidak dijelaskan bahwasannya ada visum psikiatrum atau visum yang memeriksa kondisi psikologi anak. Tidak disebutkan dan memang tidak ada. Hanya memeriksa luka luar atau luka permukaan. Dari luka permukaan ini tidak ada. Ekspresi pembawaannya J ini, si anak ini, seperti yang dijelaskan di persidangan oleh ahli, selayaknya anak berusia 3 tahun secara wajar. Dalam artian apa? Dalam pidana ini tentu dikenal yang namanya severity atau imbas dari suatu tindakan. Klien kami tidak memberikan dampak buruk apapun terhadap anak ini. Klien kami hanya murni menjemput anak ini atas dasar tidak diberikan akses, ditambah lagi klien kami juga tetap sayang sama anaknya. Ini karena kangen, bukan karena hal lain. Untuk dibilang menculik, itu asumsi masyarakat. Tapi yang fakta yang nggak bisa dibantahkan apa? Anak ini dijemput pukul 10 pagi. Sedangkan dari kesaksian si DP di dalam persidangan disebutkan sejak pukul 15 sore sudah ada di sekitaran pemukiman rumah dari klien kami, JE. Tentu apa yang bisa kita ambil di sini? Waktu 5 jam itu nggak cukup untuk menentukan niat orang sebagai seorang penculik. Terlalu prematur. Mens rea-nya kita tahan, kita cut di situ. Kita bantah di sana. Ini fakta. Dan juga kembali saya tekankan juga, waktu pas saudara JE ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelapa Gading, pihak JE itu langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya klarifikasi sebagai terlapor. Jadi waktu nangkap langsung tersangka. Maksudnya ini JE ini hanya menjemput anaknya, bukan bandar narkoba, bukan membahayakan orang lain. Tapi kenapa seakan-akan diperlakukan seperti orang yang berbahaya sekali gitu loh? Langsung tersangka. Nah, pertanyaan saya di sini, mana hak asasi manusianya? Di mana kemanusiaannya? Gitu kan? Lalu dari pihak kepolisian juga tidak mempertimbangkan, ini anak sendiri jatuhnya. Ya kan, kalau misal orang lain mengambil, betul, kita bilang itu penculikan. Tapi ini bapaknya sendiri, bapaknya yang mengasuh dia gitu loh. Ini anak dari perkawinan yang resmi. Tapi kenapa dijadikan tersangka? Jadi kami itu masih gak habis pikir juga ya atas apa perilaku kepolisian seperti ini gitu. Jadi kayak sangat-sangat gak masuk akal. Dan mungkin publik juga bakal bertanya-tanya mengenai ini. Maksudnya bapak kandung culik anaknya ditangkap polisi dipidana. Itu kan, maksudnya saya tanya ke kalian semua juga, konyol gak? Gitu loh. Mungkin dari sini orang bisa komentar juga, hal sekonyol ini kok bisa naik gitu perkaranya. Anggapan, dan yang lebih lucu lagi, kenapa polisi bisa menindak? Itu pertanyaan saya jatuhnya. Nah, saya kan sudah masuk dalam pengadilan. Ya. Sebenarnya hakim juga sudah memberikan ruang untuk pengacara untuk berdamai. Artinya di situ kan ada bakalan perdamaian dan ada mungkin bebas dan mungkin bisa mengajukan Mediasi. ya, Mediasi. Kalau mediasi ini karena berkas sudah terlanjur disidangkan, yang saya pahami dari proses hukum pidana tetap harus berlanjut, tetap harus berjalan prosedurnya. Dan ada sedikit tambahan. DP di dalam persidangan tadi menyatakan bahwa dia datang bersama penyidik Mapolsek Kelapa Gading, bilangnya mendatangi rumah JE untuk bermediasi perihal hak asuh anak ini, ambil-ambilan anak ini kita bisa bilang. Tapi pada nyatanya apa? Pada nyatanya klien kami sebelum diperiksa sudah jadi tersangka. Mediasi dari mana itu? Mediasi dari mana? Dokumen fakta ini berkata yang lain. Keterangan dari DP ini tidak dijelaskan asal usulnya dari mana, bahkan malah menyalahi fakta yang ada. Persidangan ini malah dibangun dari atas dasar kebohongan. Untuk apa? Untuk apa kita berpihak ke arah sana? Untuk apa kita mempertimbangkan ke arah sana? Klien kami bergerak menuju keadilan ini berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang dia punya di sini.
yang diajukan. Dia hanya seorang ayah mencari keadilan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ibu sudah memberikan ruang untuk apa bisa untuk penangguhan penahanan untuk klien abang, artinya sudah ada pintu terus terbuka luar untuk untuk penangguhan penahanan klien abang. Untuk Sudah diajukan atau belum? Untuk pengaduan penangguhan penahanan mungkin secepatnya akan kami ajukan tentunya. Akan tetapi Karena kan hakim juga bilang ini adalah masalah keluarga. iya, cuman kami juga tidak yakin juga akan di ACC karena mengingat kami tidak. Jadi gini, waktu pas di sidang yang lalu, kami itu kan ada masuk namanya agenda pembacaan dakwaan. Nah, lalu kami jatuhnya adalah melewati tahap eksepsi ya mungkin bisa beberapa minggu tuh menunggu hasil keputusannya. Nah, saya rasa lebih baik dilanjutkan saja dan ini agar tidak berlangsung lama juga. Karena dari pembuktian itu akan terlihat jelas hitungannya. Kalau saya berpikir seperti itu. Dan saya akan juga mikir, ya udah kalau misalkan dasarnya ini sudah kebohongan, buat apa kita berlama-lama di sini? Buat apa kita beradu argumen yang kosong? Jatuhnya, kebohongan dengan kebohongan tidak akan jadi apa-apa. Akan tapi jika ada kebohongan ditiban dengan fakta, kebohongan itu akan menjadi bumerang untuk dari pihak pelapor itu sendiri. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi biarlah berjalan ini proses, dan saya ingin sekali namanya itu fakta-fakta ini kebongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Dan yang tadi saudara DP katakan, dari pihak pelapor yang katakan, akan kami konfrontir di agenda sidang berikutnya, dan kami akan sudah menyiapkan bukti seluruhnya dan fakta-fakta yang terjadi di hari itu. Baik, nanti ketika kalian terbukti fakta-fakta persidangannya, kalian bebas. Artinya akan menyerang balik atau seperti apa? Atau klien? Ya, mungkin kalau kita ngomong manusia kan nggak boleh dendam ya. Ya, kita mesti memaafkan satu sama lain. Ya. Akan tetapi ya mungkin kami kembalikan ke pihak JE-nya lagi. Kalau dari saya pribadi ya udahlah, nggak usah dendam-dendam lah. Anggapannya kan, toh juga ini ayah dan ibu gitu ya. Ayah dan ibu kan mesti sama-sama nih membesarkan anak, mengasuh anak gitu. Nanti kalau ibaratnya salah satu masuk lagi kan ya, nanti anaknya sih gimana gitu, jadi yatim kan jatuhnya kan. Nah, jadi saya mikirnya udah gak usah dendam-dendam lah. Iya. Gitu. Ini juga untuk langkah-langkah seperti ini selanjutnya apabila klien kami diberi keadilan yang benar-benar adil sesuai dengan keharusannya. Let's say kita bilang klien dibebaskan dari segala tuntutan, tidak bersalah. Itu harapan kami ya. Itu pengharapan kami, amin ya. Tapi selanjutnya apa? Untuk langkah-langkah seperti ini kami harus tetap serahkan kepada JE sendiri, JE yang punya keputusan. Kalau dari kami sendiri, kami sudah menyampaikan hak asuh ini adalah peperangan antara ayah dan ibu kandung dalam perkara ini. Tapi yang jadi sialnya apa? Anak ini terjebak di tengah-tengah peperangan ini. Dampaknya mungkin kalau ke masing-masing pihak ada, tapi nggak akan sebesar dan seberdampak ke anaknya sendiri. Ini anak kandung, masih berusia 3 tahun. Sebaiknya ya jangan sampai berlanjut ke tahap-tahap yang lain yang tidak baik. Namun tetap kami kembalikan ke klien kami, JE. Agenda selanjutnya ini akan ada pemeriksaan saksi lagi, dan akan ada pemeriksaan terhadap anak juga. Mengingat anak memang yang dijadikan objek dalam pidana ini. Harus dilihat juga apakah berdampak buruk ke dia atau tidak. Kalau misalkan tidak berdampak buruk ke dia, secara pidana apakah terbukti? Kita tidak tahu. Lihat aja. Nih, kenapa harusnya kan gini, jadwal untuk pemanggilan anak ini kan hari ini. Akan tetapi ya, kita bertanya-tanya juga nih, kenapa dari pihak pelapor selaku DP kok nggak mau menghadirkan anaknya? Nah ini, maka itu kami agar semua fakta terbongkar ya, supaya terang menerang lah perkara ini, kita memohonkan lagi kepada hakim, dan hakim sudah memerintahkan kepada pihak jaksa penuntut, untuk menghadirkan kembali anak dari DP. Dan hakim terlihat di sini, saya percaya hakim akan memutus adil-adilnya. Dan hakim juga merasa perlu sekali nih untuk memanggil anak ini, agar kembali lagi apa? Fakta itu terbongkar semuanya, seterang-terangnya terbuka. Anggapannya gitu. Terima kasih. Oke. Thank you.